saya kan jaga di ruko-ruko itu, Siap. dari orang terus suka kayak ngeremeh-remeh gitu kan. Terus katanya masa sarjana begitu. Cuman dalam hatiku ya itu tadi yang aku bilang, ada lisan yang membakar, terus ada lisan yang membangun. Halo Bang, selamat malam. Malam. Ganteng sekali Abang malam ini ya. Biasa aja. Abang gimana kabarnya Bang? Sehat, Begitu sehat. saya Luar biasa. Ngomong Abang lagi sibuk apa nih sekarang Bang? sibuk apa ini? Pekerjaan apa yang lainnya? Eh, Pekerjaan deh, pekerjaan. Kalau pekerjaan sih ya apa sih namanya? Kesibukannya ya paling ngurusin orang-orang kantor sih. Soalnya kan saya di bagian kesekretariatan tuh. Jadi Hmm. kayak ya kayak kepangkatan, usulan jabatan, eh, analis anak-anak honor gitu. Oh, tapi ngomong sebelum ini Bang, Abang bisa perkenalkan diri kepada teman-teman penonton. Di sini ada teman-teman yang Oke, sedang menonton. Hmm. oke. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih udah mau bergabung ya di live-nya Dek Hanafi ini. Perkenalkan, nama saya Meman Prinuandaci. Saya berasal dari Pulau Nias. Umur saya 25 Ya. tahun. Pekerjaan abdi negara. Ya, Yo, siap. Izin Bang, masih jomblo apa gimana? ya kebetulan masih mencari-cari Ibu Dharma Yuktinya. Wow, siap, siap. Nah, itu ada kisi-kisinya ya, Dharma Yukti. buat teman-teman. Soalnya kalau di Oke, Sian atau apa kan namanya Ibu Bayangkari apa Ibu Bayangkari. Bayangkari, Ya kalau Bayangkari. Di Mahkamah Agung namanya Dharma Yukti. Dharma Yukti. Iya. Oh, siap. Pendamping, Pen- eh, Pegawai, kalau pegawai, pendamping pegawai Mahkamah Agung ya, maksudnya istrinya. oh, oh, siap, 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 siap. Luar biasa. Abang di ini ya, di bagian analis, apa tuh, Sumber daya manusia sumber daya manusia aparatur. aparatur. Kalau contohnya nih, kita junior abang bisa ada rezeki lah ke sana. Apa aja sih tugas-tugas di sana kalau jadi ini? Sebenarnya kan tergantung ya, karena kan nggak semua juga kita handle sesuai dengan jabatan kita, karena kan kita juga bagi-bagi kan, bukan cuma abang aja kan yang ASDM di situ. Jadi ya Iya, pekerjaan iya. seputar tentang ngurusin pegawai, absensi, Komdanas ini adalah daftar hadir secara online, terus penginputan kayak nilai-nilai pegawai kan kita kan ada penilaian tuh namanya PKP. PKP itu penilaian kerja selama setiap 1 bulan. Nah itu pekerjaan kita tuh menginput nilai-nilai dari pegawai, terus mengenalis apa sih namanya anak-anak honor, karena kan setiap setelah Oh, upgrade kan kalau untuk anak honor kayak kan ada sukarela tuh honor terus jadi kalau misalnya apa sih namanya dikasih ujian atau tes terus ganti posisi lagi seperti itu. Jadi selain membantu siapa namanya bagian kepegawaian yang lain juga saya juga di bagian keuangan apa sih siap, namanya siap. SIMAK BMN. SIMAK BMN ini sistem pengelola keuangan yang itu yang biasanya mengelola barang milik negara seperti itu. Siap, siap. Berarti abang lebih ke ini ya, mengurus pegawai-pegawainya gitu bang ya, Lebih ya sumber daya aparaturnya. cuman ada beberapa tugas tambahan sih sebenarnya yang saya bilang tadi saya juga merangkap di keumuman keuangan juga gitu. Oh, siap bang, siap. Ngomong-ngomong, sebelumnya terima kasih banyak bang ya atas waktunya sudah mau live bersama. Mudah-mudahan malam ini kita bisa mengambil cerita positif dari abang. Makanya kan abang juga sebagai panutan kami ya, kami sebagai junior, abang lulusan Stipan dan sekarang lagi tugas di itu Pengadilan Negeri Sinjai bang. Iya, Iya ya. di Sulawesi Selatan, tepatnya di Pengadilan Negeri Sinjai kelas 2. Oh, siap, siap. Berarti waktu ini, waktu
kita tuh beda sejam lah ya, sejam kan Bang ya? Karena itu Iya, masuknya, itu hmm, Indonesia Tengah. siap, siap, siap. Berarti kalau lebih ke timur lagi 2 jam perbedaannya Bang ya? Antara WIB dengan WIB itu 2 jam. Hmm, siap, siap. Aduh kita selama 1 jam saya pengen ini Bang, pengen mendengarkan cerita gimana sih perjuangan Abang sejak lulus dari Stipan, apakah langsung masuk di sana di Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri atau ada proses yang harus Abang lalui? Oke, oke. Apa nggak mau diceritain juga pas pertama masuk Stipannya? Atau mungkin udah pernah sama senior sebelumnya? Em, Mungkin nanti kita ini, saya lebih tertarik Abang untuk menceritakan gimana sih setelah dari Stipan. Oke. Baik, saya akan coba. Biar sekalian teman-teman juga tahu gimana sih itu lulusan Stipan kan gitu. Kalau menurutku sih Stipan sekolah yang sangat luar biasa banget sih kalau menurut saya. Oke. Amin, amin. Jadi perjuangan saya sih setelah lulus dari Stipan memang agak apa sih namanya ya, eh, sangat berjuang banget ya kalau menurutku. Kenapa bisa saya bilang begitu? Pertama prinsip anak-anak ini juga prinsip anak-anak muda zaman sekarang itu adalah yang penting lulus aja dulu, terus euforia, terus wisuda, terus foto-foto, posting di Instagram, terus itu setelah itu nganggur beberapa bulan. Iya, Itu iya, iya. yang aku dapatkan juga waktu itu bahwa aku belum menentuk atau belum menata mau kemana nantinya. Yang saya tahu hanya oh ntar lulus wisuda begini. Nah setelah saya lulus dari Stipan itu saya nggak tahu mau kemana. Nah singkat cerita saya diiming-iming sama keluarga pulang ke rumah buat apa sih namanya bantu-bantu orang tua dulu. Terus karena orang tua kan udah tua juga kan, jadi ya harus bantu-bantu lah daripada di Jakarta. Karena kan yang biaya kan nggak orang tua nggak sanggup kan biayain aku ke di Jakarta ini. Jadi diiming-iming begini, kalau pulang kampung nanti bisa lanjut S2. Soalnya kan aku punya mimpi tuh sebelum lulus S1 kemarin, saya mau lanjut S2. Nah, papa mama waktu iming-iming katanya pulang dulu. Jadi nanti pas udah beberapa bulan, nanti kita sekolahin, balik ke Jakarta lagi, ambil S2. Karena saya bingung mau kemana arahnya. Iya, Karena kan iya. kita kan cuma tahu tentang ilmu pemerintahan, kita nggak punya keahlian khusus, ya kan? Kita kan Kalian cuma lain maksudnya. ya yang eh, kayak medis kan, berarti mereka bisa merawat orang, bla 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 seperti itu, Iya, atau iya. teknik komputer atau ini. Nah, jadi pulanglah ke Nias sekitar 6 bulan itu saya bantu orang tua, mulai dari eh, apa itu namanya? Dulu kan nggak pernah ya, apa namanya? eh apa itu ya? Panen padi, angkat-angkat padi, terus jemur-jemur padi. Iya. Nah, itu bantu orang tua Oh, seperti ada sawahnya di kampung, Bang ya? ya ada sawah. Itu aku bantu orang tua di Oh, iya, iya. sebenarnya sih diketawain sama teman-teman ya, katanya ya tetangga juga kan gitu. Katanya lulusan S1 terus kerjanya begitu. Tapi nggak sih dalam prinsipku bahwa ketika saya berbakti ke orang tua, berkat itu pasti akan mengalir dengan sendirinya kapanpun dan waktunya. Dan saya tuh juga Oh, menanamkan dalam diri saya, menanamkan prinsip dalam diri saya bahwa eh, punyalah bermimpilah, percaya dengan mimpinya dan berusaha dengan mimpinya. Nah itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Walaupun banyak orang yang meremehkan, apa itu merendahkan, bla bla bla. Bahkan pas di Nias itu kan saya pengen ke Jakarta tuh susah karena kami bermasalah dengan ijazah waktu itu. Nah, seiring bergumpul-gumpulnya dengan ijazah, itu juga ada isu-isu tuh, ada pengangkatan PNS, padahal banyak itu kan hoax kan. Jadi iya, 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 iya. banyak isu-isu apa namanya bakal ada penerimaan PNS, siap-siaplah, ngapain pulang lagi, coba di Nias kan besar peluang, kayak gitu kan. Iya, iya. Bulan tuh aku udah nggak betah lagi, soalnya kan mimpiku kan, maksudnya umur semakin bertambah kan waktu itu aku umurnya 20,
1 tahun. Nah, aku pengen lulus S2 dengan umur yang sangat muda, jadi aku punya target juga. Jadi aku kekeh itu sama ongkosin aja aku ke Jakarta, ongkosin aja aku ke Jakarta, nggak usah dibiayain kuliah, aku cari kerja, aku urus diri sendiri, yang penting aku bisa pulang ke Jakarta. Begitu prinsipnya. Nah, Oh, siap, itu siap. saya mau balik ke Jakarta, terus saya pamit kan sama teman dekat saya. Eh, bukannya meremehkan sini sebenarnya ya, cuman ya banyak lisan yang bisa membuat orang sakit hati. Banyak lisan juga yang bisa membuat orang menjadi lebih baik. Nah, kadang-kadang ada beberapa lisan yang kita terima, tapi kita salah menempatkan dalam diri kita. Nah, waktu itu saya dapat lisan dari teman saya ini, bahwa saya bilang, saya mau ke Jakarta nih, saya mau lanjut S2 sama pengen mencoba PNS di kementerian. Nah, dia ketawa, ketawa gitu kan, gitu. Terus dia bilang, wow, Iya, iya. di kementerian bantu aku dong biar aku bisa jadi PNS, tapi dengan kayak nada meremehkan gitu kan. Ngeledek lah, ngeledek. Ngeledek. Aku terdalam hati bahwa ya aku percaya mimpiku, aku percaya semuanya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun ketika kita mau berusaha sama mau menyerahkannya semua pada Tuhan. Nah, itu saya kembali ke Jakarta 6 bulan itu dengan modal uang berapa ya? 3 juta apa ya? 3 jutaan, terus tidak tahu mau kemana. Tidak tahu mau kemana, terus ternyata saya punya sepupu di Bekasi, di Cikarang. Nah, punya saudari Bekasi Cikarang, di situ saya tinggal, mau dicariin kerjaan katanya. Nah, pas dibilang mau dicariin kerjaan, saya menunggu sekitar 4 bulan tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi iming-iming Wow. Itu udah sarjana, Bang ya? sarjana, udah sarjana. Ditambah waktu itu papa sakit. Papaku stroke pertama kali. Itu papaku stroke pertama kali, masih ingat banget di tahun 2016 bulan September. And di situ aku terenyuh eh, kata-kata kakak rohaniku dulu bahwa jangan bergantung pada manusia. Nah, di situ aku sadar bahwa aku menggantungkan mimpiku dengan manusia, padahal aku udah punya dasar sebelumnya bahwa semuanya itu kuserahkan semuanya sama Tuhan. Nah, singkat cerita, dapatlah namanya security. Aku bekerja sebagai Oh, security. Abang masuk security? Iya, kerja sebagai Wow. security selama 2 bulan. Nah, security sebenarnya sih bukan terpaksa ya, tapi aku bersyukur bisa jadi security pada saat itu karena itu jadi batu loncatan buat aku. Maksudnya eh, apa namanya? eh, ada uang, misalnya sebenarnya ini kan jadi security nih, ngasilin duit. Nah, pas ngasilin duit, Iya. buat bisa bertahan hidup sambil cari kerjaan yang lain. Jadi jadi Oh, siap. dan memang sih Abang survive lah, Bang ya? ya memang harus begitu. Dan Iya, apa sih? iya. Gimana waktu itu Tuhan aku janji deh gaji pertama securityku buat ini deh, buat persembahanku biar dapat kerjaan yang bagus begitu kan. Terus Siap, siap. apa namanya? eh, kan aku kan ya jujur ya, aku di rumah kan anak manja, misalnya nggak manja-manja banget sih, tapi anak bungsu kan, misalnya jarang seperti itu. Oh iya, benar, 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 benar. Ah, Ada aja orang kasihan, ada aja orang baik kasih makanan, terus ada juga orang suka ngeremehin karena security. Tapi kalau menurutku ya, padahal semua profesi itu yang dikerjakan orang itu eh, mau security, mau itu, mau ini, selama bisa menghasilkan uang yang halal, itu semuanya punya makna masing-masing dalam diri manusia. Jadi jangan jangan anggap remeh atau jangan anggap ini. Jadi di situ saya banyak 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 ngelihat anak-anak muda yang kerja kan, saya kan jaga di ruko-ruko itu, siap. dari orang terus suka kayak ngeremeh-remeh gitu kan, terus katanya masa sarjana begitu. Cuman dalam hatiku ya itu tadi yang aku bilang, ada lisan yang membakar terus ada lisan yang membangun. Nah, setelah itu Siap. eh,
saya coba-cobalah tes di BCA, di Oh, bank oh ya BCA. sambil sambil ini sebagai profesi ini apa security Ya, mencoba untuk masuk di jadi pegawai bank gitu bang ya. ya bank BCA. Bank BCA, Oh, siap. ini aku ada 3 bank, bank BCA, bank BTN, sama bank BJB, sama Bank Indonesia. Aku nggak tahu ya, tapi waktu itu aku merasa eh, aku lebih senang melayani orang ya, maksudnya lebih gampang untuk melayani orang. Jadi maka aku memilih pekerjaan di perbankan. Nah, aku masukin Siap, siap. lamaran, terus yang terpanggil duluan itu di Bank BCA. Itulah cobalah Bank BCA. Cuman sempat minder ya, maklum kan. Terus aku melamar namanya Officer Development Program. Itu calon pimpinan cabang BCA. Nah, Iya, iya. tahu-tahunya terpanggil sebagai frontliner karena di CV ku lebih condong ke pelayanan, bukan ke Hmm. kepemimpinan. Ya, aku ambil aja kan daripada nggak ada ini kan. Oh iya, iya. Tapi sebelum saya ke BCA, sebelumnya saya udah banyak melamar pekerjaan nih, tapi nggak pernah lulus. Kenapa nggak lulus? Nggak ada Oh, persiapan. Nah ini tips buat kalian dulu semuanya teman-teman. Kalau mau melamar pekerjaan, itu persiapkan diri sematang-matangnya dulu. Jangan sampai kamu membuang-buang waktu, membuang-buang energi, sama membuang-buang apa sih namanya uang kan? Saya pergi ke tempat iya, untuk benar. enak. Prinsip untuk mendapatkan sebuah pekerjaan adalah mempersiapkan diri dulu bahwa nanti bakal ada namanya tes psikotes, tes akademik, atau tes wawancara itu persiapkan sebaik-baik mungkin sebelum kamu melakukan mengisi lamaran dan lain sebagainya dan soal kualitas atau kemampuan itu soal belakangan soalnya kita di training. Nah, jadi sebelum tuh melamar di BCA itu, aku juga pernah menaruh lamaran-lamaran di tempat lain dan selalu gagal gara-gara nggak ada persiapan. Nah ini tips buat kalian, Persiapannya nggak ada. Oh, iya, iya. mau kalau melamar pekerjaan, tipsnya harus punya persiapan. Nah, jadi saya masuk ke BCA itu saya udah persiapan kan, udah melakukan persiapan. Cuman ya namanya juga minder ya, karena kan ya sejarah kalau yang pegawai bank kan mereka bening-bening kan, putih, bersih, terus klimis, terus tinggi-tinggi. Nah, aku kan Iya, siap, siap. baru jadi security tuh dijemur di matahari. Udah hitam, Oh iya, benar. udah udah hitam, dekil, terus rambut cepak lagi, gitu kan. Terus ya gitu, prinsipku lagi bahwa eh, mau mereka pinter, mau mereka ganteng, mau mereka cantik, mau mereka kaya, prinsipku bahwa semua orang punya kesempatan untuk bersaing, semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan satu posisi dengan cara yang sehat. Itu prinsipku. Setuju, Jadi setuju bang, setuju. dari situ ya, ya aku bilang bodoh amat. Mau kalian anak ini atau mau kalian cakep atau mau kalian begini kita belum banyak pengalaman kan. Sedangkan Iya, mereka iya, iya, iya. udah dengan wawasan yang sangat luas banget. Nah, di situ ya aku coba-coba terus ikut tes. Ya semuanya dimudahkan, lancar dan Oh, apa namanya lulus lancar dan terkendali. lulus. Itu semuanya berkat Tuhan sih sebenarnya. Nah, jadi setelah lulus apa namanya bingung mau ngapain lagi kan? Karena eh, apa sih ya? Pas di training itu aku udah agak takut juga deh. Soalnya aku punya kelemahan, kelemahan di Hmm, ini uh, maksudnya ini ya, aku juga mau beritahu bahwa aku bangga banget dengan BCA, tidak memandang siapapun dan tidak memandang siap. fisik karena waktu SMP aku pernah mengalami kecelakaan itu namanya di mesin pemotong apa namanya deh, pemotong daun-daun gitulah tanganku kena jadi Oke. jadi aku agak malu gitu kan tapi Emang lama-lama yang ada yang luka apa yang putus atau gimana bang? saya putus sampai Apa yang iya putus? Jaringnya? sampai aku depresi gitu terus
kan udah lulus kan, jadi dalam training kan, dalam training terus jangan-jangan nggak bisa ngitung uang dengan cepat. Taunya lebih jago maksudnya ya gitu, jago ngitung uangnya cepet, ngetiknya juga cepet gitu. Jadi ya dilancarkan sama Tuhan gitu. Oh, Terus luar biasa ya. mm-mm. Ya gitu deh, nyampe BC seperti itu. Tapi ngomong tangannya maksudnya emang gimana sih tangan yang putusnya yang mana? Boleh dikasih lihat, Bang? Aduh, Apa jangan atau dulu. Oh iya ya. Tapi secara fisik maksudnya ada kelemahan ya sebenarnya kalau secara ini Ya, cuman yang pandangan. Tuhan Hmm, menggabungkan semuanya buatku, bahwa kan apa sih namanya, ya kayak kayak kerja orang normal, maksudnya sebenarnya sih bukan bukan cacat fisik yang sangat berlebihan sih sebenarnya, maksudnya iya iya iya. sih sebenarnya, cuman nggak tahu waktu itu aku gampang kerja aja gitu, nggak apa-apa diliatin orang, dan bahkan orang juga lihat kerjanya kayak orang biasa gitu. Luar biasa ya. Mm-mm. Siap, siap. Ya. Tapi ngomong saya agak balik ke belakang nih, Bang. Abang Mm-mm. sempat masuk jadi security Mm. sebelum jadi pegawai bank BCA. Mm. Nah, saya tertariknya ini eh, abang itu nggak ada istilah rasa gengsi ya, nggak gengsi jadi security dengan percaya percaya dirinya itu luar biasa banget loh. Ini lulusan sarjana ilmu pemerintahan tapi apalagi kita udah ikut pendidikan bela negara bang ya, udah Mm. ya pendidikan dasar militer udah ikut semua. Tapi abang nggak ada rasa gengsi gitu untuk masuk di sana. Eh, kan kembali lagi, pertama harus survive kan. Kalau mau jadi anak rantau itu jangan jangan punya mental tempe. Maksudnya sekali nyoba atau apa sih namanya, gagal terus mundur, atau mungkin nggak sesuai yang kita harapkan terus nggak mau. Orang nggak hidup kalau gengsi. Itu sih prinsipnya. Terus kata ayahku juga dulu ya, mending jadi babu orang sehari daripada jadi babu selama, mending jadi babu sehari di rumah orang daripada menjadi ngebabu seumur hidup. Itu maksudnya ya nggak apa-apalah, coba sesuatu yang memang nggak sesuai dengan harapan kita sekali aja, upaya kedepannya kita menjadi lebih baik lagi gitu. Siap, siap. Dan menurut saya sih Bang, jadi security juga itu pekerjaan yang mulia daripada kita bekerja yang nggak jelas kan gitu. Kan udah abang bilang tadi, Ya, semua pekerjaan itu punya apa sih namanya, punya peran masing-masing loh sebenarnya deh. Nggak ada istilah bagus iya, dan terlalu bagus. Cuman iya, bagaimana benar, benar. kita aja sih sebenarnya. Karena tanpa security juga nggak bakal ada keamanan di sekitar perkantoran, Iya, perumahan. benar, benar, Bang. Punya manfaat masing-masing loh sebenarnya. Tergantung kita bagaimana kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat melalui pekerjaan yang kita miliki. Itu sih. Nah, yang mau saya perbaiki adalah persepsi orang-orang sekarang ini, bahwa suka underestimate dengan orang-orang yang mungkin pekerjaannya kurang lebih baik daripada dirinya. Padahal sama saja sih sebenarnya menurutku. Tapi terus nanti mungkin orang bertanya, terus kenapa kamu tinggalkan security, terus kamu jadi PNS? Ya, itulah tujuannya hidup juga. Kita juga harus upgrade. Kita harus juga pengen yang lebih baik. Kita juga pengen punya masa depan, kita pengen berkarir juga. Dan kita kan nggak mungkin stuck di satu tempat saja gitu. Kan pasti kan bakal ada Setuju, pertanyaan, setuju, Bang. kalau mungkin memang security pekerjaan ini, terus kenapa kamu harus jadi pegawai bank dan ini? Ya, kan kita juga harus upgrade kan, harus ini juga gitu. Atau mencoba suasana baru Berarti lagi. abang memiliki prinsip saya nggak mau hanya di sini-sini aja. Hmm, iya sih, tapi lebih condongnya sih punya target sih. Punya target. Iya. Siap. Iya, soalnya kan abang pas berangkat dari kampung ya, abang sudah memiliki target. Saya harus S2 dan saya harus mencoba melamar CPNS di kementerian. Dan puji Tuhan sekarang udah terwujud bang ya di Eh, MA. semua sih karena kasih karunia Tuhan sih sebenarnya. Apa namanya?
By the way, berisik ya? Nggak begitu, nggak apa-apa. Sorry, soal tetangga. Eh, apa namanya? Ya itu sih dilancarkan sama Tuhan bahwa ketika saya apa namanya kerja di BCA itu saya nggak buang-buang waktu sama nggak buang-buang ini karena kan kita tahu ya kalau kita kerja apalagi di kota besar terus punya teman-teman dengan lingkungan yang baru kita pasti akan jatuhnya hedon sama punya gaya hidup yang baru terus Iya, iya. merasa udah punya gaji terus bisa kocar-kacir kemana-mana. Nah itu daripada mending uang hasil dari pekerjaan saya itu saya gunakan untuk mendapatkan pendidikan sesuai janji saya. Melanjut S2. Iya, jadi pas Oh, pas 3 bulan kerja di BCA, eh, aku langsung mendaftar di apa namanya di kampus UHAMKA Muhammadiyah. Tapi iya, iya, iya. sebenarnya sih sempat ini apa namanya sempat ada rencana nggak pengen lanjutin kuliah gara-gara udah kerja. Cuman diingatkan kembali sama ayah, ingat targetmu. Tadi mau jadi apa? Nah gitu. Nah, saya ambillah ini kuliah. Jadi sambil kerja sambil kuliah. Luar biasa, luar biasa. Ini juga bisa bisa jadi masukan juga sih Bang buat teman-teman yang baru, apalagi yang baru-baru lulus tahun-tahun ini ya. Dari jurusan manapun kan, misalnya diterima diterima semua sih. Kalau secara sepengetahuan saya, untuk Mhm. masuk di bank itu semua jurusan diterima kan Bang ya? Semua jurusan diterima ke Iya kan? semua jurusan kecuali perawat Oh kesehatan. iya, iya, iya. Siap, siap. Dan tipsnya tadi Bang, tipsnya kalau contohnya kita itu mau melamar pekerjaan, Mhm. kita harus ada persiapan, persiapan yang matang. Harus belajar. Karena di mana-mana eh, begini ya, aku mau ngasih 3 poin nih. Pertama, Siap. poin pertama itu adalah usaha, habis itu Ya, doa, habis itu keberuntungan, ya kan? Ketika kita berdoa ya Tuhan pasti mengabulkan karena kan kita semua berdoa kan, benar nggak? ya. Dua, Semua orang pasti berdoa Bang. Ya, keberuntungan. Padahal dia nggak tahu orang lain punya keberuntungan juga, ngerti nggak? Jadi contohnya mungkin pada saat itu keberuntungan orang lain itu 25%, terus aku masih 10%. Gimana caranya biar keberuntunganku itu bisa plus itu dengan usaha. Ya usaha itu dengan cara setuju. belajar. Ya gitu Ya, kan. persiapan, persiapan Bang. Semua orang punya Tuhan dan semua orang punya keberuntungan masing-masing. Takarannya juga punya, tapi bagaimana cara mau melengkapi 3 poin itu.